kita berjumpa untuk belajar matematika. Kali ini kita akan belajar bilangan 0 sampai dengan 5. Saya di sini akan menggunakan buah jeruk untuk anak mempelajari nilai bilangan. Saya akan panggilkan anak yang akan membantu saya di sini. Lintang, kemari nak. Pertama kali anak diperkenalkan dulu nilai bilangan. Ya, saya akan mulai dengan ini 1 jeruk. Ini 2 jeruk. Ini 3 jeruk. Ini 4 jeruk. Ini 5 jeruk. Sekarang biarkan anak untuk menghitungnya. Mari Lintang kita menghitung jeruknya. Ini berapa? 1. Ini berapa? 2. Ini berapa? 3. Ini berapa? 4. Ini berapa? 5. Ya, coba hitung satu persatu bagaimana? Ini 1, ini 1, 2. Yang ini 1, 2, 3. Yang ini 1, 2, 3, 4. yang itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Bisa menggunakan benda lain selain jeruk untuk anak supaya paham nilai bilangan. Untuk mengenal nilai bilangan, kita juga bisa menggunakan jari kita. Kita akan mulai dengan jari 1 sampai dengan 5. Diharapkan anak paham dengan jari tanpa anak itu harus menghitung lagi jarinya. Karena konsep ini sangat penting untuk memudahkan anak pada penjumlahan sampai dengan 5. Sekarang kita mulai dengan jari 1. Ini 1. Ini juga 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 1. Setelah anak paham dengan jari 1, kita maju ke jari 2. Ini jari 2. Ini juga jari 2. Ini jari 2. Ini juga jari 2. Ini jari 2. Setelah paham jari 2, kita maju ke jari 3. Jari 3 ini bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini jari 3. Setelah anak paham jari 3 tanpa harus menghitung, kita boleh maju ke step berikutnya, jari 4. Ini jari 4. Ini dan ini jari 4. Ini dan ini 4. Ini dan ini 4. Ini dan ini 4. Ini dan ini 4. Setelah anak paham jari 4, kita bisa melangkah ke jari 5. Ini jari 5. Tapi ini juga jari 5. Ini juga bisa jari 5. Sekarang kita akan coba dengan anak yang akan belajar matematika bersama saya. Sania. Ini berapa Sania? 1. Setelah dia paham 1, kita melangkah kedua. Ya, jari 2. Ini berapa Sania? 2. Ini dan ini 2. Kemudian kita melangkah ketiga. Jari 3. Ini 3. Ini dan ini 3. Ini dan ini 3. Setelah anak paham bahwa jari 3 itu variasinya adalah 2 dan 1, kita maju ke jari 4. Ya. Ini 4. Ini dan ini 4. Ini dan ini 4. Ya. Setelah anak paham jari 4,
kita maju ke jari 5. Ini dan ini apa sayang? 5. Ini dan ini 5. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan lihat, saya akan tulis di sini. Tadi kita bermain jari, sebetulnya kita sudah melakukan penjumlahan awal, walaupun anak belum diterangkan bahwa itu merupakan jumlah. 5 itu adalah 4 dan 1, jari 3 dan jari 2. 4 itu adalah 2 dan 2, 3 dan 1. Untuk 3 adalah 2 dan 1. Untuk 2 adalah 1 dan 1. Dengan latihan jari, otomatis anak akan tahu pasangan bahwa 4 dan 1 adalah 5. 3 dan 2 adalah 5. Untuk 4, 2 dan 2 adalah 4, 3 dan 1 adalah 4. Untuk 3, 2 dan 1 pasangannya, untuk 2, 1 dan 1. Dan ini dilakukan berulang-ulang sampai anak paham. Didikte berulang-ulang sampai anak paham tanpa dia menghitung lagi 1, 2, 3, 4. Tidak seperti, tapi dia langsung bahwa ini 4 dan 1 adalah 5. Tidak usah menghitung jarinya lagi sampai paham. Senang sekali kita jumpa lagi. Kali ini saya ditemani oleh Adit di sini. Kita akan belajar bilangan 101 sampai dengan 500. Sebelumnya kita sudah mengenal puluhan dan satuan. Coba kita lihat di sini di papan tulis ini. Kalian pasti sudah mengenal bahwa ini adalah 38, ya. Bagaimana membaca ada 3 angka seperti ini? Ini kita baca 138. 138. Iya. Di sini kita lihat ini adalah puluhan dan satuan yang kalian sudah kenal sebelumnya. 76. Jadi bagaimana membacanya? 276. Bagaimana? 276. Iya. Ini juga kita sudah kenal 51. Jadi 3 angka ini kita baca 351. 351. Iya. Yang ini 62. Ya. Jadi kita baca sekarang 462. 462. Iya. Yang ini adalah 12. Jadi kita baca 512. 512. Setelah mereka bisa membaca lambang bilangan, sekarang saya akan coba dia untuk menuliskan lambang bilangannya. Coba Rizky tuliskan lambang bilangan 452. Lambang bilangan. Ya, ini adalah lambang bilangan. Bagaimana kamu menuliskan nama bilangan 452? Nama bilangan. Senang sekali kita jumpa lagi. Kali ini saya ditemani oleh Adit di sini. Kita akan belajar bilangan 101 sampai dengan 500. Sebelumnya kita sudah mengenal puluhan dan satuan. Coba kita lihat di sini di papan tulis ini. Kalian pasti sudah mengenal bahwa ini adalah 38, ya. Bagaimana membaca ada 3 angka seperti ini? Ini kita baca 138. 138. Iya. Di sini kita lihat ini adalah puluhan dan satuan yang kalian sudah kenal sebelumnya.
Jadi bagaimana ini membacanya? 276. Bagaimana? 276. Iya. Ini juga kita sudah kenal 51. Jadi 3 angka ini kita baca 351. 351. Iya. Yang ini 62. Ya. Jadi kita baca sekarang 462. 462. Iya. Yang ini adalah 12. Jadi kita baca 512. 512. Setelah mereka bisa membaca lambang bilangan, sekarang saya akan coba dia untuk menuliskan lambang bilangannya. Coba Rizky tuliskan lambang bilangan 452. Lambang bilangan. Ya. Ini adalah lambang bilangan. Bagaimana kamu menuliskan nama bilangan 452? Nama bilangan. Kali ini kita akan mempelajari membandingkan bilangan dan mengurutkan bilangan. Tadi anak-anak sudah belajar mengenai ratusan, puluhan, dan satuan nilai tempatnya. Setelah mereka paham betul, tentu mudah untuk belajar membandingkan bilangan. Pertama-tama yang kalau kita membandingkan bilangan, kita akan selalu melihat ratusannya dulu. Misalnya seperti ini. Bilangan mana yang lebih besar? Kita lihat ratusannya. Ratusannya berbeda. Mana yang lebih besar? Pasti bilangan ini lebih besar. Ya. Tandanya seperti ini lebih besar. Mungkin untuk mudahnya anak-anak, kalau saya di kelas saya bilang dengan anak-anak yang terbuka, yang A itu artinya yang besar. Mereka akan tahu bahwa tanda ini adalah lebih besar. Ya. Nah, sekarang kalau seperti ini bagaimana? Lihat di sini. Ratusan dengan ratusannya sama. Bagaimana dengan puluhannya? Puluhannya berbeda, ya. Yang ini lebih besar. Jadi bilangan ini otomatis lebih besar. Bagaimana lebih besar? Berarti A-nya ke sebelah sana, ya. Begitu? Sekarang lihat lagi. Bagaimana kalau seperti ini? Ratusan dengan ratusannya sama, puluhan dengan puluhannya juga sama, satuan dan satuannya berbeda. Yang ini lebih besar. Jadi terbukanya sama. Tandanya seperti ini. Ya. Sekarang saya coba panggilkan Nada ke sini bantu Ibu. Ya, kita ada soal di sini, kita akan coba melatih bagaimana mengerjakan soal ini. Coba Nada. Boleh dicoba, bisa dilatih anak-anak dengan soal-soal seperti ini ya. Ya, untuk soal yang seperti ini soalnya lebih membutuhkan ketelitian lagi. Kita bisa lihat di sini bahwa yang tidak diketahui adalah ini, ya. Kita lihat, ini di tengah-tengah letaknya,
Jadi ini yang ditanya adalah puluhannya. Ya. Nah, lihat. Bilangan ini sama bilangan ini mana yang lebih besar, Nada? Ini, bilangan ini. Otomatis pasti puluhannya lebih besar daripada puluhan yang ini. Jadi bilangan apakah itu, Nada? Ya, begitu ya. Boleh coba yang nomor 5 ini. Yang ditanya adalah apanya yang ditanya ini kalau ini? Iya, yang ditanya apanya ini? Satuannya. Ya, satuannya yang ditanya. Coba lagi nomor 6. Iya, ya. Mudah bukan? Dengan menggunakan soal semacam ini, mereka akan tahu bilangan mana lebih besar, bilangan mana yang lebih kecil, ya. Sekarang kita coba untuk mengurutkan bilangan. Setelah dia tahu mana besar mana kecil, tentu mudah untuk mengurutkan bilangan. Coba Nada urutkan bilangan dari yang kecil. Ya, ini juga dari yang kecil. Sekarang yang ini dari yang besar. Dari yang besar. Iya, supaya bisa pandai seperti Nada, ya, seperti Nada, supaya pandai seperti Nada, kalian harus banyak berlatih ya. Sekarang kita akan mempelajari bilangan 0. Saya akan panggil Sania. Ini ada berapa pisang, Sania? Satu. Sekarang ibu akan makan pisang ini. Sekarang mana pisangnya? Habis. Tidak ada lagi pisangnya. Kalau tidak ada, kalau habis, namanya apa? Kosong ya. Bagaimana lambang bilangannya? Ini lambang bilangannya. Jadi bisa kita sebut begini. Tadi ada berapa pisangnya? Satu. Dimakan ibu tadi. Satu. Kosong. Ya. Sekarang ibu tidak punya apa-apa. Ya, tidak punya apa-apa. Tiba-tiba ada ini. Ini berapa ini? Satu. Dari nggak punya apa-apa, terus tiba-tiba ada ini. Satu. Jadi dari nggak punya apa-apa ini apa? Kosong. Ditambah satu sama dengan satu. Ya. Jadi tadi saya tidak punya apa-apa, tiba-tiba bimsalabim ada satu kapur. Jadi saya tulis 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya sekarang setiap bilangan apakah ditambah atau dikurang 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Misalnya sekarang ibu tanya 5 tambah 0 5. Kalau 6 dikurang 0 ya, berulang kali anak didikte sehingga anak paham bilangan 0.